Hadirin silakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang berbahagia, mari saja kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan agama dan masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan 'alimin wa mukarraman mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'ala sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan bihi wa al-afat wa tabjilana bihamdihi al-hajat wa tudahhiruna bihi al-salat wa tarfa'una bihi innaka 'ala darajat wa tujawwiduna bihi al-awsal wa jannati jannati khairat ila hayati wa ta'ala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta qalbi samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat Dr. Hajar Ida Purwadewi dari SSFM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Sampes. Yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Barat, yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat anggota DPR RI, MPR RI, Bapak Pengusul Wong Dewe. yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Saudara Sekda beserta seluruh pejabat Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Saudara Bupati Subang, yang terhormat Forum Pemekaran Pancasila, yang terhormat para tokoh agama dan para sesepuh di Jawa Barat, yang terhormat dosen mahasiswa Universitas Nicoya, media cetak dan elektronik, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, karunia dan ridhonya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya
Yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat paripurna, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Berdasarkan laporan dari PLA Sekretaris DPRD sesuai pasal 132 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 69 dari 120. Dengan demikian, quorum telah tercapai. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Sebelum dimulai, kami informasikan bahwa berdasarkan hasil badan musyawarah pada tanggal 28 April 2023, rapat paripurna laporan Komisi 1 tentang persetujuan DPRD terhadap calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara dan penyampaian nota Gubernur perihal Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022 dijadwalkan pada tanggal 28 Juni 2023. Namun demikian, dikarenakan pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari cuti bersama berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 624 tahun 2023, nomor 2 tahun 2023 dan nomor 2 tahun 2023 pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Maka rapat paripurna dimajukan menjadi tanggal 27 Juni 2023. Berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah tanggal 28 April 2023, dinyatakan bahwa apabila terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak mengubah substansi atau agenda dapat diputuskan oleh pimpinan DPRD. Namun demikian, kami mohon persetujuan terhadap perubahan dimaksud. Apakah perubahan jadwal rapat paripurna dapat disetujui? Terima kasih. Sesuai undangan, acara rapat paripurna hari ini adalah agenda 1, laporan Komisi 1, 2, persetujuan DPRD terhadap calon daerah persiapan otonomi baru CDPOB Kabupaten Subang Utara, 3, penandatanganan persetujuan bersama, dan 4, sambutan Gubernur Jawa Barat. Agenda 2, penyampaian nota Gubernur perihal Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat. Apakah acara yang kami sebutkan dapat Bapak Ibu setujui? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan selamat hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023. Semoga kita selalu bersatu dalam keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama, serta senantiasa mengamal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. 2, kami mengucapkan selamat hari Waisak 2567 pada tanggal 4 Juni 2023. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan cinta kasih selalu menyertai kita. Momentum Waisak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. 3, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalam atas wafatnya istri Ibu Haja Desi Bintina Hanum, istri dari Bapak Haji Ahmad Sudrajat Esos, Ketua Bapemperda dari fraksi Partai Demokrat. Semoga almarhumah diampuni segala hilafnya dan diterima amal ibadahnya serta keluarga yang meninggalkan
tambahan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, bagaimana yang telah Bapak Ibu maklum bahwa pada rapat paripurna tanggal 15 Mei 2023 yang lalu, Gubernur telah menyampaikan nota pengantar perihal usulan persetujuan bersama tentang calon daerah persiapan ekonomi baru Kabupaten Subang Utara dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut oleh Komisi 1. Alhamdulillah, Komisi 1 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada saat paripurna ini. Untuk itu, kami persilakan kepada Komisi 1 untuk dapat menyampaikan laporannya. Dipersilakan. Tarik Jabri. Oh, master aja. Oh. Sini aja ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat Haji Muhammad Ridwan Kamil, yang kami hormati anggota DPR MPR RI asal Jawa Barat Bapak Polus Rono. Kehadiran beliau tidak lain adalah karena didaulat oleh forum pemekaran karena beliau menurut jejak sejarah dari pengakuan forum bahwa sejak 2 tahun lalu Pak Ono sudah memulai untuk kembali menggerakkan satu semangat ya, untuk melanjutkan ikhtiar pemekaran Subang Utara dengan menghadirkan ketua dewan pada saat itu dan juga merekomendasikan kepada Pak Gubernur agar proaktif dalam melaksanakan perencanaan persiapan Subang Utara. Hidup Ono, Bang Dewe. Jadi waktu itu tahun 2021 di kecamatan apa ya? Pamanukan ya pada saat itu. Dan kemudian di tahun lalu di kecamatan di mana sudah berdiri sebuah bangunan yang baik sekali digunakan sebagai persiapan Subang Utara. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat dari Kodam 3 Siliwangi, Polda Jabar dan Tidak Jabar, sekretaris daerah beserta jajaran pemerintahan para kepala APD, kepala daerah Pak Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Subang, ketua dan jajaran Presidium Subang Utara, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jawa Barat, para wartawan, media cetak dan elektronik, hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita sekalian yang tetap taat dan patuh terhadap ajarannya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa penyampaian nota usulan persetujuan calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB Kabupaten Subang Utara telah disampaikan oleh Gubernur pada rapat paripurna DPRD tanggal 14 Mei 2023, yang selanjutnya berdasarkan rapat bamus dan rapat paripurna telah menugaskan kepada Komisi 1 untuk mendalami serta mengkaji usulan dimaksud. Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa 27 Juni 2023 kami laporkan
hasil pendalaman dan pengkajian tentang usulan persetujuan CBPOB Sumatera Utara di hadapan sidang paripurna yang mulia ini. Hadirin sidang paripurna, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan kebijakan desentralisasi otonomi daerah, pembentukan daerah otonomi baru telah berkembang dan pesat dan signifikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 31 dan 34 telah mengatur tentang penataan daerah. Salah satunya pembangunan daerah dengan tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun saat ini moratorium masih berlaku, pemerintah memberikan peluang kepada daerah untuk menyampaikan usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi dengan ketentuan peserta disesuaikan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut ketentuan tersebut, daerah persiapan otonomi baru akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan diregulasi oleh pemerintah selama 3 tahun sebelum ditetapkan dengan undang-undang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: pertama, persyaratan dasar terdiri dari A. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah kabupaten induk dan kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan. B. Persyaratan daerah kapasitas daerah berdasarkan parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Persyaratan administrasi terdiri dari A. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten. B. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Induk dengan bupati daerah induk. Dan C. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk. Selanjutnya terkait persyaratan kapasitas daerah. Sesuai pasal 38 ayat 4 sampai dengan 6 Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan, persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif dengan persetujuan DPR dan DPD RI, pemerintah pusat membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah terkait pembentukan calon daerah persiapan otonomi tersebut. Hadirin yang kami hormati, dalam proses pelaksanaan tugasnya, Komisi 1 telah melaksanakan rapat kerja baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Subang, mendalami hasil kajian dari tim Universitas Pajajaran yang dipimpin oleh Dr. Rahman Mulyawan MSc, berdialog dengan organisasi forum pemekaran Subang Utara, para camat, para kepala desa, para badan perwakilan desa, serta unsur tokoh masyarakat Subang Utara lainnya. Sebagai konsultan ahli Komisi 1 telah mengundang Saudara Yogi Sopriyadi Esos MA PhD guna penyesuaian kajian CBPOB Subang Utara dengan parameter RPP desain penataan daerah. Dalam rangkaian kegiatan dimaksud, kami melihat begitu besarnya animo masyarakat Subang Utara untuk terwujudnya satu daerah otonom baru yang menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 1 mengapresiasi sikap proaktif dari pemerintah Kabupaten Subang. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD yang begitu responsif mulai dari proses pengkajian, persetujuan hingga berdirinya satu bangunan baru yang kini difungsikan sebagai pusat informasi dan kajian bagi pemekaran Subang. Ini Pak Gubernur, ini adalah satu-satunya CPDOP yang sudah membangun infrastruktur di daerah paling hidup di Hidup Jabara. Komisi 1 juga memandang bahwa dengan hadirnya proyek strategis nasional seperti Pelabuhan Patimban yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan metropolitan Rebana
menjadikan Subang Utara memiliki potensi baru yang dapat diandalkan khususnya di bidang ekonomi kemaritiman. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, Komisi 1 memberikan beberapa catatan penting demi suksesnya peningkatan kapasitas Subang Utara sebagai calon daerah wisata baru. Catatannya adalah sebagai berikut. Pertama, penataan ruang wilayah JDPOB Subang Utara. Penataan ruang wilayah Subang Utara harus mulai dikaji secara saksama. Orientasi penataan ruang ini ditujukan agar dengan hadirnya Subang Utara yang berbasis ekonomi maritim dapat berpadu dengan kepentingan Kabupaten ini yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Demikian halnya keterpaduannya dengan tata ruang provinsi dan tata ruang nasional. Karenanya, kolaborasi kebijakan infrastruktur di 3 level pemerintahan tersebut mutlak diperlukan. 2. Pemetaan kekuatan SDM aparatur sipil negara. Distribusi ASN dari daerah induk harus betul-betul didukung dengan cermat. Hal ini berkaitan dengan prioritas pemenuhan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Jika distribusi ASN ini dirasa masih jauh dari angka ideal, maka perlu dirancang strategi dan skenario pemenuhannya agar tidak menghambat pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. 3. Penghitungan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah baik di daerah itu maupun di cakupan daerah persiapan harus dihitung dengan cermat. Sehubungan selama periode daerah persiapan, daerah itu harus memberikan dukungan dana dan daerah persiapan harus menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan, membentuk perangkat daerah persiapan, melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat daerah persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat. Kami bersyukur karena Pemkab Subang juga telah mengalokasikan untuk mendukung anggaran di daerah calon pemekaran. Upaya dari daerah kabupaten ini untuk mulai mengkaji potensi ekonomi di wilayah Subang Utara. Jika kemampuan ini terbatas, harus ada dorongan dari pemerintah provinsi dengan membuat daftar indikator manakah yang terendah dari indikator tersebut dan harus diupayakan dalam pemeriksaan. 4. Pembagian aset daerah. Aset harus dihitung dengan cermat agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dalam pembagiannya dengan daerah provinsi. Karena itu diperlukan komitmen dari kedua pihak atas daftar inventaris aset. Dalam hal ini Pemkab Subang telah menghitung neraca aset yang berada di wilayah JPDB Subang Utara yaitu sebesar 685 miliar. Ini adalah 5. Bidang pendidikan dan kualitas SDM. Perlunya upaya peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, agar lembaga pendidikan seperti SMK atau balai latihan kerja berbasis kemaritiman akan lebih menjanjikan bagi pemenuhan tenaga kerja lokal di sistem ekonomi maritim di sekitar di Kabupaten Timbar. 6. Pelayanan dasar bidang kesehatan. Rasio tempat tidur rawat inap terhadap jumlah penduduk ideal adalah 1:1000, sementara rasio dokter terhadap jumlah masyarakat adalah 1:5000. Pada saat adanya satu daerah pemekaran harus benar-benar diperhatikan dan perbandingannya harus dapat disesuaikan. Layanan kesehatan terhadap masyarakat dilihat dari jumlah tempat tidur dan dokter dalam memberikan pelayanan. Selain itu, rumah sakit yang merupakan fasilitas kesehatan sebaiknya berada di tengah pusat daerah sebagai supporting system. 7. Pencegahan konflik sosial. Harus ada sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan masing-masing bagian wilayah kabupaten dari JDPOB tersebut dan apa saja potensi konflik yang mungkin saja muncul bila mana terjadi pemekaran daerah, terutama menyangkut dengan batas wilayah apabila dilakukan perubahan berdasarkan batas alam seperti berdasarkan batas Sungai Citarum Timur. 8. Potensi bencana dan kejadian bencana. Adanya potensi bencana dan kejadian bencana di daerah yang akan dilakukan tersebut, maka harus dilakukan antisipasi sebagai berikut. A.
A. Meningkatkan upaya penanganan bencana baik pada fase prabencana, saat bencana maupun pasca bencana seperti bencana banjir akibat rop atau pasang air laut. B. Mengurangi tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah rawan bencana dengan mitigasi struktural dan non struktural. C. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan berbagai sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen pembiayaan serta sarana dan prasarana. 9. Produk domestik regional bruto atau PDRB di daerah DPOB harus dihitung secara cermat, bahkan dikali apabila dengan satuan berbasis kecamatan. Hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan pemetaan kinerja perekonomian, sehingga pemula rencana kebijakan akan lebih tepat sasaran terkait kapasitas pemerintah. Kalau sudah regulasi tata ruang dan bangunan menempatkan lahan atau lokasi untuk dikembangkan menjadi kawasan khusus, contoh ekonomi terpadu, agar skor potensi ekonomi dapat berkembang dan meningkat, terutama bagi calon ibu kota kabupaten. Infrastrukturnya harus strategis bagi pengembangan sektor jasa mulai dari perkantoran, perbankan hingga perdagangan. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil kajian dan temuan kami di lapangan, kesimpulan atas hasil penugasan lembaga DPD Provinsi Jawa Barat yang dibuat oleh Komisi 1 untuk mengkaji pemekaran di Kabupaten Sumatera Utara telah kami bahas dalam pleno rapat kerja Komisi 1 pada tanggal 26 Juli 2023. Maka dengan ini Komisi 1 berpendapat bahwa daerah tersebut sangat layak untuk dikunjungi oleh sebagai calon daerah persiapan pembangunan baru. Maka pada rapat paripurna yang mulia ini kami memohon kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD Provinsi Jawa Barat untuk dapat memberikan persetujuannya terhadap usulan CDPOB Sumatera ini. Kami memaklumi bahwa saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium daerah pemekaran. Namun demikian diharapkan dengan persiapan yang matang dan kesigapan para pihak terkait, pada saatnya moratorium tersebut dicabut, daerah ini akan telah sangat siap untuk dijadikan daerah persiapan baru. Kami mengingatkan bahwa proses berikutnya masihlah cukup panjang. Setelah nanti moratorium dicabut oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akan ada tim independen yang menilai kelayakan untuk dijadikan status CDPOB yang tentunya dikonsultasikan kepada DPR RI dan Otonomi RI. Setelah status CDPOB disahkan, maka 3 tahun lamanya daerah persiapan tersebut akan diuji apakah layak untuk diteruskan menjadi daerah otonomi baru atau malah dinyatakan gagal sehingga dikembalikan kepada daerah itu. Lanjut. Hal itu tentu saja sama-sama tidak kita kehendaki, betul? Karenanya mari kita bersungguh-sungguh bersinergi untuk mengawal misi pemekaran ini hingga berhasil. Siap. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan jajaran pemerintah khususnya di Kabupaten Jawa Barat. Ini adalah usulan yang ke-9. Pak Gubernur, terima kasih karena Pak Gubernur memperjuangkan bahwa ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita mendapatkan keadilan fiskal dalam kapasitas fiskal kita di Jawa Barat khususnya. Demikian halnya juga kepada Pemkab Subang, mengucapkan terima kasih dan juga seluruh yang kami berjuang dari unsur Koru dan unsur Kanen, adanya pada Jok, BKD, PPD, dan tokoh agama senantiasa berdoa. Dan terima kasih khususnya juga kepada Komisi 1. Komisi 1 silakan berdiri. Inilah jajaran Komisi 1, silakan berdiri. Ada Pak Kapel, Pak Ahad, Pak Kasih, Pak Sinton, Pak Tobias, Pak Putra, Pak Ridwan, Ibu Elin, Pak Kamu, ya, Ibu, lanjutkan. Pak Amri, dalam waktu yang relatif paling singkat akan bisa menyelesaikan laporan ini. Ya, satu dari Provinsi Jawa Barat dan calon dalam persiapan pemilu baru atau CDPOB Kabupaten Sumatera Utara. Saya tutup dengan pantun. Kakap. Dapat awal tapi
Cakep. Kami bersama wujudkan Subang Utara agar warga makin maju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mohon. Komisi 1 Jajaran Jawa Barat, Ketua Rombongan Haji Pdi Malaysia PRM Ini Sekretaris Haji Sadari Sirikam Semarang kita berhenti. Hidup Bang Bedi. Ada rekan-rekan Komisi 1 ini Oh aja. Oke aja ya. Aku tutupin aja ya. Foto. Pas mana? Yo. Pilih Ah, deh. Paji, foto Paji. Pilih deh, yo. Lepas. DJ. Udah mah lanjutkan lah. Bang Nasir. Jangan lanjutkan. Mantap. Hidup Komisi 1. Hidup Kang Jiban. Hidup Ketua Dewan. Hidup Ketua Dewan. Bapak Narca. Siap, Pak. Di Golkar mah lagi geng, Mas. Di Golkar mah udah geng, Golkar mah ulang. Pipan, tak bener tak. Siap, Pak Raden. Siap, Pak. Pindah ke PKB. Pak Ikon, siap, Pak Ikon. Siap, DJ. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada terhormat Bapak Dr. Haji Pdi PMSI dan seluruh kawan-kawan Komisi 1 telah menyampaikan secara resmi laporan hasil kerjanya kepada pimpinan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kami mohon persetujuan rapat paripurna. Apakah usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara sebagaimana yang disebutkan dalam laporan Komisi 1 dapat Bapak Ibu setujui? Dengan melalui usulan pembentukan CDPOD Kabupaten Subang Utara, maka selanjutnya kami telah menyiapkan rancangan keputusannya. Kami persilakan kepada PLH Sekretaris DPRD untuk membacakan rancangan tersebut. Dipersilakan. Nanti supaya ini. Adi sama Adi kebetulan. Paji orang Hollywood ditutupin Paji. Tuan, jujur, benar. Ya Pak Adi saya bawa ya. Adi bawa nyumbin kan itu. Telah melaksanakan pembahasan dan pengkajian terhadap surat Gubernur Jawa Barat nomor 2501 KB di 04/3 dari Pemda tanggal 28 Maret 2020 dalam hal pengajuan usulan persetujuan bersama Ketua DPRD dan Gubernur terkait usulan CDPOD Kabupaten Subang Utara. B. Bahwa terhadap hasil pembahasan dan pengkajian Komisi 1 sebagaimana berupa belum mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Menyetujui calon daerah persiapan otonomi baru CDPOD Kabupaten Subang Utara untuk diajukan pemerintah ke pemerintah pusat. Kedua, untuk memenuhi syarat administratif pengajuan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Subang Utara
ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Gubernur dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 0 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Inul Purwadini Sundari belum ditandatangani. Terima kasih kepada jurnalis atas pembicaraannya. Berkenaan dengan rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan, kembali kami tanyakan kepada rapat paripurna yang lalu, apakah rancangan keputusan DPRD dimaksud dapat Bapak Ibu setujui untuk akan menjadi keputusan DPRD? Setuju. Kajen. Bagian ya. Membantu menjawab. Ada pada bisu mendesak, sudah mendesak. Rapat paripurna DPRD yang terhormat. Demikian rapat paripurna telah mengambil keputusan. Acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara kami pimpinan DPRD yang bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Saudara Gubernur Jawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun sebelumnya, sebelum penandatanganan persetujuan bersama, kami mohon daerah sekretariat DPRD untuk membacakan persetujuan bersama draft. Sebenarnya lah. Bos. Pembentukan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara nomor 0 pada hari Selasa tanggal 20 bulan ini tahun 2023 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami yang bertanggal bawah ini: 1. Ahmad Yahya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. 2. Inul Purwadini Sundari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. 3. Ade Mendas, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Berkedudukan di Jalan Diponegoro, Bandung, bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat. 2. Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Bandung, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat. Dengan ini kami secara bersama-sama bersepakat untuk menyetujui pemekaran daerah Kabupaten Subang dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pembentukan daerah persiapan Kabupaten baru di wilayah Kabupaten Subang. B. Daerah persiapan kabupaten diberi nama Kabupaten Subang Utara. C. Cakupan wilayah daerah persiapan Kabupaten Subang Utara terdiri dari 15 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Kabupaten, 2. Kecamatan Purwadadi, 3. Kecamatan Kecamatan Pakulis, 10. Kecamatan Sinagara, 11. Kecamatan Lebon, 12. Kecamatan Kaum, 13. Kecamatan Sukasari, 14. Kecamatan Tamakran, dan 12. Kecamatan Pusaka Jaya. D. Lokasi wisata daerah persiapan berada di Kecamatan Ciasem dengan titik koordinat 6 derajat 13 bulan Lima Selatan sampai 6 derajat 23 bulan Selatan dan 110 derajat 47 bulan Timur sampai 110 derajat 4 timur.
Memberikan dukungan dana dari Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Subang Utara untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut dan itu sudah ditetapkan sebagai daerah persiapan Kabupaten Subang Utara. Jumlah dan wilayah dukungan dana sebagaimana dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan dan dipertanggungjawabkan demikian kerusuhan bersama yang dibuat sepakati dan ditandatangani Bandung pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Ahmad Rial ditandatangani, Wakil Ketua Ina Nurwadili Sundari belum ditandatangani, Wakil Ketua Adi Ngajar belum ditandatangani. Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil belum ditandatangani. Terima kasih kepada Perwakilan DPRD atas pembacaan. Selanjutnya untuk lancarnya adalah kami mohon bantuan. Silakan. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya penandatanganan persetujuan bersama yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dimohon menunjukkan Pas nama ini. Ini ya. Siap semuanya, siap suaranya di sana kan? Selamatan. Satu suara, satu untuk Subang Utara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Berkah, minta berkah emang ke anak incu ya. Amin ya. Getrut. Siap. Getrut, Cak. Demi anak cucu panturan, Cak. Nyawa, Cak, sal. Itu udah budak. Ayo. Selamatan. Mau digoleti lang. Sampai ketinggalan snack kayak. Ada bandeng. Iya. Mau kan? Jaluk semis. Aduh. Apa-apa. Ayo. Siap. Asal baking soda. Siap, non. Mohon. Ini sih. Itu sih. Nuhun Mang Kamil. Encan. Nuhun lah pokoknya mah. Begitu. Sabar. Ini mau dan umur ya. Siapa? Pak Gubernur. Iya. Pan. Sekarang ada banyak adusan. Oh, kan yang tadi karang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
saling. Wah, Pak Ali turun, Pak Ali. Wajib. Hidup Kang Jimat! Hidup Kang Jimat! Lanjutkan. Alungkan. Boy. Tuh panas. Ada sehat. Yang terang. Namun Jimat itu 2 periode itu pemekaran. Iya, baju batik. Sebelah Pak Jimat. Yang enggak tua-tua. Om dewek. Iya, sebelah bisa. Nah, yuk Wapres ya, kenaikan, Wapres. Wapres Jawa Barat. Ada titipan lagi? Hidup Pak Wapres. Hidup Wapres. Hidup. Demi Allah yang bakal milih tak? Nuhun Pak Kamil, nuhun Nuhun. Kang Medi, nuhun Kang Jimat. Nomor rekening berapa? Yuk, kita yuk. Untuk Anggelisna aja yakin demi Allah. Jauh deui. Luar biasa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tadi senjata nih. Nomor selanjutnya adalah DPRD Provinsi Jawa Barat. Sahabat paripurna DPRD yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pengambilan keputusan yang dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari gubernur, namun untuk efisiensi waktu kami mohon sambutan saudara gubernur disampaikan sekaligus dengan penyampaian nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati memasuki agenda kedua berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 pasal 184 ayat 1 bahwa gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini gubernur akan menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sekaligus sambutan tentang persetujuan CDBOB
dari Badai Kohanikola. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati anggota DPR Republik Indonesia Komisi 5, Bapak Surono. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Indah Dewi Sundari atau julukan dari Subang Utara Cedina. Yang kami hormati Dr. Haji Ahmad Sujar, Bapak Haji Andri Minaja. Yang kami banggakan seluruh anggota DPRD yang hadir di paripurna ini. Kami hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan jajaran pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, selamat datang Bapak Bupati Subang, Bapak Haji Ruhiman, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang, Bapak Haji Kansa Sukanda, dan tentunya hadirin dari Forum Komunikasi Kebakaran Bangsa Subang. Selamat datang. Hari Jumat ada mojang berkalung mutiara. Kebaya yang dibeli dari pasar Kiara. Selamat pemekaran Kabupaten Subang Utara. Semoga rakyatnya makin sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka persetujuan bersama terhadap pembentukan calon daerah persiapan pertemuan baru DPRD Kabupaten Subang Utara. Alhamdulillah semua dalam sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, selama periode kami di RPJMD 2018-2023 sebenarnya hanya ditargetkan 6 usulan pembentukan CDPOP baru, dan hari ini alhamdulillah total menjadi 9. Mudah-mudahan Jawa Barat semakin adil melalui pemekaran yang proporsional. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat sesuai dengan jadwal sebanyak 8 daerah, yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara. Dan insya Allah setelah proses persetujuan ini, kami akan mengajukan kepada pemerintah pusat satu CDPOP baru, yaitu Subang Utara yang menjadi 9 CDPOP. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa syarat dari pembentukan daerah harus memiliki dan memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi, persyaratan dasar kewilayahan, dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Apabila persyaratan dasar wilayah dan persyaratan administrasi terpenuhi, maka gubernur dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan kepada pemerintah pusat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Atas usulan pemerintah daerah itu, yaitu Kabupaten Subang, telah dilengkapi persyaratannya melalui surat 28 Maret 2023 diusulkan kepada kami di DPRD Provinsi Jawa Barat, dibahas bersama Gubernur dan DPRD sebagai pemenuhan persyaratan. Dan dengan telah selesainya seluruh pembahasan terkait usulan pembentukan CDPOP Kabupaten Subang Utara, maka selanjutnya kami akan mengajukan usulan ini kepada pemerintah pusat. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD, khususnya tepuk tangan untuk Komisi 1 dan ketua anggotanya yang telah bekerja secara maksimal mendalami seluruh aspek pemenuhan persyaratan ajuan termaksud, sehingga bisa hari ini terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Kemudian juga perangkat daerah provinsi yang terkait di kabupaten itu masing-masing juga mengucapkan terima kasih karena telah bersinergi mewujudkan persiapan pengusulan pembentukan calon daerah persiapan.
Ada 7 parameter yang akan dievaluasi: 1. Geografi, demografi, keamanan, sosial, politik, adat, tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan juga kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Nanti tim independen akan dibentuk pemerintah untuk melakukan kajian atas parameter-parameter kapasitas termaksud. Dan saat ini kami sedang menyiapkan data-data dasar kapasitas daerah hidup dan cakupan calon daerah persiapan. Dan jika dalam aspek kapasitas daerah yang capaian kinerjanya masih rendah, maka daerah induk Kabupaten Subang hendaknya memanfaatkan masa moratorium ini untuk mengoptimalkan kapasitas daerah sehingga nanti insya Allah layak disetujui oleh pemerintah pusat. Tentunya jika pembentukan daerah persiapan terwujud, harapan kita semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan terwujud, percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pun akan meningkat. Kalau kalimat ya, Bapak Ibu, saya laporkan dari rencana teknokratis di Subang Utara. Nanti primadonanya adalah pelabuhan Palembang. Pelabuhan terbesar tercanggih di Republik Indonesia adalah pelabuhan Palembang. Subang Utara. Dan sudah desain sebuah kota baru tercanggih di masa depan untuk populasi 1 juta penduduk, dan insya Allah dirancang akan melahirkan minimal lapangan pekerjaan 1,5 juta lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kesejahteraan akan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Subang, khususnya Kabupaten Subang. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita bersama, dan terima kasih atas perhatiannya. Naik odong-odong ke Cigondewa, jalan-jalan bersama kucing. Kita dorong terus ke para wilayah untuk pembangunan yang lebih merata.